Saya berusaha untuk mencoba mewakili masyarakat yang ingin tahu banyak hal tentang hal ini. Setelah dari Bu Ida, saya ke Pak Julius. Begini, ketika ada kata reformasi Polri, apa yang seharusnya kita bayangkan nih Pak Julius? Reformasi Polri, apa itu sebenarnya? Karena tadi Bu Ida sampaikan bahwa reformasi sudah dilakukan. Ini dipisah, Polri dalam sipil koridornya, kemudian sekarang juga banyak hal yang diimplementasikan, struktur, instrumen, dan kultur. Lantas ada lagi reformasi Polri. Apa yang harusnya kita bayangkan, Pak Julius? Ya, pertama gini, saya mau mendudukkan dulu secara jelas bahwa peristiwa tanggal 28 Agustus kemarin di mana Polri hadir di situ dengan berbagai macam fungsi, mulai dari intelijen, penegakan hukum, keamanan dalam negeri, ketertiban umum, dan segala macamnya itu adalah gambaran situasi bagaimana Polri menghadapi dinamika bangsa dan negara kita. Yang tentunya dari situ kita bisa lihat bahwa mandat reformasi itu harus dimaknai sebagai satu mekanisme evaluasi dan perbaikan yang kontinu dan gradual. Bahwa mandat itu tidak boleh bersifat monumental, tidak boleh bersifat eventual, tapi dia harus menjadi program yang terinstitusionalisasi, tertarget, terprogram setiap tahunnya. Karena kalau kita hanya berpangku tangan pada 1-2 peristiwa, maka kita tidak akan bisa menyentuh 3 poin yang disampaikan oleh Jenderal Ida tadi, soal struktur, soal instrumen, soal kultur. Kalau kita bicara instrumen, berarti kita bicara dasar hukum Undang-Undang Polri sejak tahun 2002 yang memang perlu banyak perbaikan. Dunia siber, kejahatan yang terorganisir, multi negara dan segala macamnya. Lalu pendekatan humanisme, pendekatan hak asasi yang perlu diperkuat, utamanya misalnya dalam hal demonstrasi. Saya di lapangan kemarin melihat bahwa ada 4 kelompok dalam satu masa aksi demonstrasi yang begitu mudah kita bedakan mana yang memang untuk merusak, mana yang memang untuk menghancurkan fasilitas publik, membakar kantor polisi dan segala macam, mana yang memang masa aksi ojol, mahasiswa, aktivis dan yang lainnya. Tetapi bagaimana kemudian intelijen kita dalam kondisi crowded seperti itu dihadapkan pada jumlah pasukan yang tidak sebanding dengan kondisi crowdednya, kemudian tidak bisa memisahkan dan kemudian menggunakan pendekatan yang represif. Nah, ini yang harus disiasati, ini yang harus dibenahi ke depan, bahwa mengenai kata reformasi Polri berarti dia tidak bisa hanya 1-2 peristiwa. Kita bicara kultur itu berarti nggak bisa 1-2 tahun. Mengenai reformasi Polri berarti dia nggak bisa hanya regulasi internal Polri saja. Berarti kita perbaikan sistem berdasarkan mandat konstitusi pasal 30 Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Termasuk yang paling penting adalah mekanisme kelanjutan tampuk kepemimpinan, mulai dari kantor yang paling rendah, Polsek, Polres, Polda, hingga Polri. Nah, inilah skema besar reformasi Polri. Karena betul, reformasi Polri itu sebetulnya Polri sendiri adalah hasil atau buah dari reformasi. Maka dia tidak boleh dilakukan secara insidental seperti hari ini. Jadi menyoal para tokoh yang kemudian hadir mengusulkan reformasi, sebetulnya itu yang kita gaungkan hampir setiap hari, hampir setiap tahun. Dan kami berharap tidak hanya direspon dengan tim independen, tim investigasi yang hari ini sibuk, besok bubar tanpa hasil apapun. Kami mendorong kekuasaan tertinggi, di situ ada presiden yang membawahi Kapolri, di situ ada DPR yang memiliki kewenangan legislasi untuk memperbaiki undang-undang Polri dan segala macam strukturnya, duduk bersama membangun satu perbaikan yang fundamental yang bisa menyentuh sisi instrumen atau regulasi tadi, struktur juga tadi, dan juga termasuk kultur. Karena kita bicara begini, kalau anggota kepolisian memiliki pendidikan yang mumpuni, dilatih di luar negeri, memiliki perspektif yang luas dan segala macam, tentu kultur itu akan dibangun dan membaik dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah ada atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak memiliki satu rumusan pengawasan sebagai titik pembelajaran. Karena kita selalu sifatnya tuh insidental. Ada peristiwa kita respon, ada peristiwa kita respon.
tapi kita nggak punya satu mekanisme evaluasi 1 tahun ini Polri terjadi apa saja. Oh, ada pola mengenai pelanggaran etik, pelanggaran profesionalitas, pelanggaran ini itu segala macam yang dirumuskan nanti dalam satu kebijakan pengawasan. Ada Kompolnas di situ, ada internal propam di situ, dan yang paling penting adalah Polri itu mandat konstitusi. Kalau dia masuk ke dalam konstitusi, itu sama seperti kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, yang artinya pelibatan masyarakat, partisipasi publik, para akademisi, pencari keadilan itu harus ada di tengah-tengah agenda reformasi Polri sebagai satu sistem perbaikan kebijakan, begitu. Pak Julius, ada yang nanya ke saya di yang nonton tayangan ini gitu, nanya ke saya gitu. Kalau bicara reformasi polisi, apakah memang salah satu yang dimungkinkan adalah balik lagi ke militer? Tidak lagi dari sipil langsung presiden ke polisi, apakah kembali ke TNI? Apakah sejauh itu? Itu bukan sejauh, tapi itu sudah melanggar khitofnya, kalau kita bilang itu ya. Itu sudah justru melanggar mandat Polri sebagai aparat negara di bidang penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan juga ketertiban umum yang bernuansa, berkostum, berjubah, dan harus berwatak sipil yang humanis. Jadi kalau kita mengembalikan Polri kepada militer, itu artinya kita telah merusak satu tatanan reformasi dengan judul yang paling besar adalah supremasi sipil. Salah satunya keamanan dalam negeri dipegang oleh Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang tidak bisa diganggu gitu. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Informasi yang usai jeda berikut. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi, saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.